Halo semuanya, kali ini kita akan mengupas santai film yang berjudul Circle yang dirilis pada tahun 2015. Film ini berkisah tentang apa yang terjadi di dunia saat ini, namun dengan cara yang lumayan ekstrim karena ada unsur-unsur aliennya. Di dalam film tersebut ada 50 orang yang terbangun di ruangan yang gelap dan menemukan bahwa salah satu dari mereka harus terbunuh setiap 2 menit atau ketika mereka mencoba untuk pergi dari lingkaran mereka sendiri. Ketika mereka menyadari bahwa mereka dapat mengontrol orang mana yang dipilih untuk mati duluan, geng-geng pun mulai muncul berdasarkan nilai-nilai pribadi setiap orang untuk saling membela ataupun menyerang. Untuk pemerannya sendiri di sini lebih banyak yang tidak memiliki nama karena lebih berfokus kepada label-label sosial seperti ada ibu hamil, anak kecil, orang tua, dan sebagainya. Jadi penasaran untuk filmnya? Mari kita langsung masuk ke alurnya. Nah, film ini diawali dengan orang-orang yang kelihatan lagi pada bobo cantik, tapi bobo cantiknya pada berdiri nih, agak aneh sih sebenarnya. Terus kemudian 1, 2, 3, dor. Nah, seorang gadis yang kebangun duluan ini, dia kebingungan ada di ruangan yang gelap seperti apa dia. Dia berusaha untuk bergerak pergi keluar dan menyentuh orang yang ada di sebelahnya, tapi alarm berbunyi. Kemudian dia berusaha untuk menyentuh orang di sebelahnya, alarm berbunyi. Kemudian seorang pria yang ada di seberang sana juga terbangun duluan dan memberitahu si gadis untuk jangan melakukan hal tersebut. Terbukti ketika seluruh 50 orang sudah terbangun nih, ada 2 orang yang mencoba kabur tapi justru malah mereka ditembak dengan sengatan listrik yang berasal dari alat di tengah-tengah mereka. Seluruh orang kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan di sana. Namun ada suara yang terus muncul menandakan hitungan mundur nih. Kayak suara dari speaker gitulah. Jadi kayak suara tet, 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 tet. Nah, setelah suara berhenti, alat tersebut akan membunuh 1 orang di sana dengan sengatan listrik. Awalnya seorang dengan ras Asia mengetahui bahwa setiap orang memiliki panahnya sendiri yang dapat dilihat dan dikendalikan oleh orang tersebut sendiri. Jadi kita dapat mengendalikan panah kita sendiri dengan tangan kita nih. Diarahin ke kiri, ke kanan, ya terserah lah. Kayak gitu ya. Nah, kemudian tapi mereka belum tahu cara mainnya seperti apa dan fungsi dari panah itu buat apa. Hingga akhirnya ada 1 orang yang terbunuh lagi. Kemudian ada seorang ibu hamil yang menyadari bahwa alat tersebut akan membunuh orang berdasarkan voting yang dilakukan oleh mereka sendiri yang ada di dalam. Votingnya berdasarkan apa? Berdasarkan panah tadi yang mereka kendalikan dengan tangan mereka. Jadi mereka harus memilih orang yang harus mereka bunuh, kemudian mengepalkan tangan mereka jika mereka sudah membuat pilihan. Orang dengan voting terbanyak atau mendapat pilihan dari panah terbanyak akan dibunuh berikutnya. Terus, di sini ada seorang pemuda yang memberanikan diri untuk speak up. Dia mulai menggerakkan semua yang ada di situ untuk mengarahkan panahnya ke orang yang paling tua dahulu. Dengan alasan waktu mereka hidup di dunia sudah tidak lama lagi. Hal itu dilakukan untuk memberikan tambahan waktu bagi mereka untuk berpikir kenapa dan apa yang membuat mereka terkumpul semuanya di ruangan tersebut. Para lansia mulai terbunuh satu persatu hingga giliran wanita pengidap kanker tiba. Tapi umurnya sih masih 52 tahun. Secara legal, umur tersebut belum dikategorikan sebagai lansia. Kemudian semua orang di sana menyadari bahwa waktu mereka akan tiba jika voting dilakukan berdasarkan urutan usia paling tua. Nanti setelah umur 50-an akan jatuh ke yang 40-an, kemudian dari 40-an akan ke 30-an, seperti itu. Hingga hanya tersisa yang paling kecil, kayak gitu kan ya. Sehingga orang-orang yang menolak kebijakan itu mulai menaruh votingnya kepada pemuda yang speak up soal harus membunuh yang tua tadi. Akhirnya pemuda tersebut dibunuhlah di situ oleh mereka sendiri. Orang-orang yang ada di situ mulai mengatakan bahwa mereka mempunyai hubungan kekerabatan dengan yang lainnya di sana. Ada seorang pria yang mengaku orang wanita sebelahnya adalah istrinya. Kemudian ada seorang pria yang mengaku bahwa dokter yang ada di seberangnya adalah selingkuhannya. Kemudian ada juga nih polisi yang mengaku bahwa dia mengenali salah satu di sana sebagai buronannya. Buronan tersebut adalah orang yang bertato. Dia mengenali orang itu karena buronan tersebut melakukan tindak kekerasan rumah tangga. Orang-orang pun mulai berpikiran sinis dengan orang itu dan akhirnya dia yang dipilih untuk dibunuh selanjutnya.
Setelah beberapa kaum minoritas dengan cepat disingkirkan, seorang pria Afrika mengklaim proses tersebut telah menjadi semakin rasis. Beberapa orang lain membantah hal ini, tetapi ketika polisi yang tadi terus melontarkan kata-kata rasis, dialah yang dipilih selanjutnya untuk dibunuh. Para peserta mulai bereksperimen dengan pemungutan suara dan mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat memilih diri mereka sendiri. Kemudian masing-masing dari mereka memutuskan untuk memilih satu orang di sebelahnya. Jadi, ada pria bernama Eric, dia mengetahui ada pria yang mencoba melanggar peraturan tersebut nih. Si Eric terpaksa harus ikut melanggar juga memilih pria tersebut sehingga hasil yang didapatkan oleh wanita hamil dan pria yang curang tadi jadi seri. Jadi perlu digarisbawahi, setiap ada pemungutan suara dan hasilnya seri, akan dilakukan pemungutan suara tahap kedua antara kedua orang itu. Pria yang memilih wanita hamil itu pun terbunuh di putaran kedua. Kemudian tiba waktunya saat seorang speak up bahwa anak perempuan yang masih kecil di sana harus terbunuh karena dia tidak akan memberikan apapun jika dia berhasil selamat nanti dari tempat ini. Alias tidak akan memberikan kontribusi apa-apa karena dia masih kecil, kayak gitu kan ya. Ada yang menolak karena alasan empati dan ada yang setuju. Anak tersebut berada pada posisi seri berkali-kali, tapi selalu saja orang lain yang dibunuh, bukan anak tersebut. Singkat cerita, orang-orang mulai banyak menawarkan dirinya untuk menjadi sukarela dengan cara dipilih ataupun bunuh diri dengan melewati garis batasnya mereka masing-masing. Sehingga itu akan memberikan waktu kepada mereka yang tersisa di sana untuk berpikir bagaimana cara menyelamatkan diri dan bagaimana cara menyelamatkan dunia, dunia. Setelah beberapa orang bunuh diri dengan meninggalkan formasi untuk mengulur waktu, ada nih seorang ateis memusuhi para teis yang memuji iman para sukarelawan yang bunuh diri tadi. Ateis itu sempat diselamatkan sebentar, tetapi ketika dia mengejek gadis di sampingnya karena bosnya membayar untuk pembesaran payudaranya, ateis tersebut dibunuh. Bisa dikatakan ateis tersebut sedikit membuli lah kayak gitu. Seorang pengacara homofobik menargetkan seorang lesbian untuk menjadi korban berikutnya. Dan bisa diduga pengacara tersebut yang dipilih selanjutnya untuk dibunuh oleh orang-orang yang ada di situ. Kemudian kelompok tersebut mulai berbincang-bincang lagi dan menyadari bahwa salah satu dari dua orang terakhir nanti yang tersisa tidak boleh memilih dan dibunuh untuk menjadi pemenang. Dalam artian, bakal hanya ada satu orang pemenang di dalam permainan ini. Dan pemenang itu nanti tidak boleh dipilih oleh lawannya. Seperti itu. Dalam artian, dua orang yang tersisa nanti harus meninggal secara sukarela, salah satunya. Kelompok tersebut mulai menciptakan perpecahan. Satu blok dipimpin oleh Eric, seorang marinir, dan seorang pria bertangan satu. Percaya bahwa setiap orang harus mengorbankan diri mereka sendiri untuk menyelamatkan seorang wanita hamil dan seorang gadis kecil di sana. Sementara geng yang lain yang dipimpin oleh seorang pria berjanggut dan seorang pria yang bawaannya kayak Steve Jobs ingin segera singkirkan anak kecil itu dan wanita hamil karena mereka berdua merupakan ancaman bagi kelompok mereka. Kenapa ancaman? Karena bagi mereka orang-orang di situ akan bersimpati dan berempati kepada anak kecil dan kepada wanita hamil tersebut, sehingga mereka nggak akan berpikir subjektif lah, bisa seperti itu dikatakan. Mereka percaya kalau setiap orang di sini tuh memiliki hak yang setara. Gak ada anak kecil, gak ada wanita hamil, gak ada cewek, gak ada cowok, gak ada bapak-bapak, ibu-ibu. Semua sama memiliki kesempatan dan hak untuk hidup. Nah, tibalah ketika pasangan suami istri yang masih bertahan ini disuruh untuk beda vote nih. Mereka disuruh untuk beda vote. Si suami harus memilih istrinya untuk dibunuh selanjutnya. Setelah mereka ditekan sana-sini, akhirnya mereka ngaku kalau mereka itu bukan sepasang suami istri. Si cowok tadi hanya ngaku-ngaku untuk mengambil simpati dan empati orang-orang yang ada di situ, karena ketika mereka suami istri, orang-orang akan lebih kasihan lah, seperti itu bisa kita bilang ya. Golongan si Eric mengalami kerugian yang besar, namun mereka berhasil melenyapkan golongan lain. Dalam artian, bloknya si Eric lah yang menang. Sekarang di dalam ruangan tersebut hanya tersisa Eric, wanita hamil,
Anak kecil dan pria pendiam yang dari awal game tidak pernah memilih dan tidak pernah berkata satu kata pun. Eric berteori bahwa alien telah menggunakan proses tersebut untuk mempelajari nilai-nilai kemanusiaan. Setelah pria pendiam tadi disingkirkan oleh Eric dan anak perempuan itu setuju untuk mengorbankan diri mereka secara bersamaan dan menyelamatkan wanita hamil. Jadi, mereka bertiga membuat keputusan bahwa wanita hamil itu yang harus selamat. Saat gadis itu melakukan bunuh diri, Eric malah bohong. Eric memberikan suaranya pada detik terakhir kepada si wanita hamil. Jadi wanita hamil tersebutlah yang dipilih selanjutnya dan menyisakan Eric seorang diri. Bisa dikatakan Eric sebagai pemenangnya lah di sini. Tapi Eric bingung kenapa permainan belum selesai nih. Ternyata bayi yang ada di dalam kandungan si wanita hamil tersebut dihitung sebagai satu orang. Dan dia pun dengan terpaksa harus membunuh bayi tersebut agar dia bisa menjadi pemenang dalam game tersebut. Film ini diakhiri dengan si Eric yang mendadak terbangun di Los Angeles, di mana dia bergabung dengan sekelompok orang lagi, terdiri dari wanita, pria, anak-anak dalam jumlah yang sama, menyaksikan armada pesawat alien yang melayang di atas kepala mereka. Dan bisa menjelaskan bahwa film ini mengenai invasi dari alien yang mencoba untuk belajar mengetahui bagaimana pola pikir manusia hidup di bumi, seperti itu. Dan film pun tamat. Nah, sebenarnya kesimpulan dari film ini sangat simpel ya. Film Circle ini adalah film tentang invasi alien. Dimana-mana kalau film tentang invasi alien, pasti si alien ingin membasmi umat manusia di bumi kan. Nah, tapi di sini para alien tidak ingin repot-repot membunuh manusia dengan tangan mereka sendiri. Mereka hanya tinggal memanfaatkan pola pikir manusia zaman sekarang yang egois dan menang sendiri untuk saling membunuh dan saling menyerang. Pesan yang disampaikan pun di sini sangat dalam, di mana manusia zaman sekarang menghalalkan segala cara hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka rela membunuh, nggak harus membunuh nyawa, bisa membunuh karakter dan sebagainya hanya untuk mendapatkan keuntungan diri mereka semata.